talks kinda lazy, and people say she's crazy, and her life's a mystery. Oh, but love grows where my rosemary goes, and nobody knows like me. That's something. Metabolisme adalah sebuah proses kimia yang terjadi di dalam tubuh makhluk hidup untuk mempertahankan kehidupan. Proses ini melibatkan reaksi kimia yang memungkinkan tubuh untuk mendapatkan energi dan bahan untuk perbaikan sel serta pengaturan fungsi organ. Enzim adalah protein yang bertindak sebagai biokatalisator dalam tubuh makhluk hidup. Mereka mempercepat reaksi kimia di dalam sel tanpa ikut berubah ataupun bereaksi. Enzim bersifat spesifik, yang artinya dia bekerja pada substrat tertentu dan reaksi tertentu. Apa itu apoenzim? Apoenzim adalah bagian dari enzim yang tidak aktif secara katalistik. Tanpa adanya koenzim dan kofaktor lainnya, apoenzim tidak dapat melakukan reaksi kimia. Akan tetapi dapat berkaitan dengan koenzim dan kofaktor untuk membentuk sisi aktif. Kemudian yang kedua, apa itu koenzim? Koenzim adalah molekul organik yang bukan protein yang berfungsi sebagai kofaktor untuk enzim. Sisi aktif enzim. Sisi aktif enzim adalah daerah pada enzim yang memiliki reaksi kimia dan bekerja secara substrat. Gugus prostetik. Gugus prostetik adalah molekul non-protein yang bekerja secara kovalen dan non-kovalen. Ada beberapa karakteristik gugus prostetik, yaitu kofaktor dan koenzim. Contoh gugus prostetik yaitu NAD+. Faktor anorganik adalah komponen non-protein yang membantu enzim selama menjalankan fungsinya. Kofaktor organik terbagi menjadi dua, yang pertama yaitu koenzim dan gugus prostetik. Koenzim adalah kofaktor organik yang terikat pada enzim secara longgar dan dapat dilepaskan dari enzim selama bereaksi. Sedangkan gugus prostetik adalah kofaktor organik yang terikat secara kovalen dan sangat kuat pada enzim. Selanjutnya yaitu karakteristik enzim. Enzim memiliki 4 karakteristik. Yang pertama yaitu mempercepat reaksi dengan memperkecil energi aktivasi. Contohnya pada saat kita mendorong sebuah lemari tersebut tidak akan tergeser apabila kita cuma satu orang yang mendorongnya, dan jika banyak orang yang mendorong lemari tersebut, maka aktivasi tersebut akan mengecil sehingga mempercepat pergeseran tersebut. Yang kedua yaitu tersusun atas protein atau apoenzim yang diaktifkan oleh gugus prostetik atau aktivator dengan zat organik atau koenzim dan zat anorganik atau kofaktor. Yang ketiga yaitu reaksi bolak-balik atau reversible. Reaksi bolak-balik artinya enzim yang mempercepat reaksi kimia dua arah. Contohnya, enzim amilase akan mereaksikan amilum dan menghasilkan produk glukosa. Begitupun sebaliknya, enzim amilase akan mereaksikan glukosa dan menghasilkan produk amilum. Selanjutnya ada teori Locke and Kay. Teori Locke and Kay adalah teori yang menjelaskan bagaimana enzim bekerja secara spesifik. Enzim diciptakan untuk bekerja dengan substrat tertentu. Teori kecocokan induksi. Teori kecocokan induksi ini menjelaskan bahwa enzim dapat sedikit berubah untuk beradaptasi dengan substrat yang berbeda. Teori gembok dan kunci. Satu enzim hanya akan bekerja dengan satu substrat saja. Teori kecocokan induksi. Substrat berikatan dengan sisi aktif enzim lalu bentuknya termodifikasi dan membentuk kompleks yang sesuai. Kemudian substrat berubah menjadi produk dan lepas dari enzim. Faktor-faktor yang menghambat kerja enzim. Yang pertama adalah suhu. Tinggi rendahnya suhu dapat menghambat kerja enzim, seperti suhu dengan ketinggian di atas 40 derajat Celcius. Sebaliknya, suhu yang rendah juga dapat mempengaruhi kerja enzim. Dapat mempengaruhi kerja enzim seperti menonaktifkan kerja enzim. Yang kedua yaitu pH. pH merupakan tingkat kebasahan dan keasaman suatu lingkungan yang dapat mempengaruhi kerja enzim. Konsentrasi enzim dan substrat.
Semakin banyak enzim dan substratnya, maka semakin banyak dan cepat reaksi berjalan. Namun, ada yang disebut juga titik jenuh. Titik jenuh adalah batas maksimum enzim dan substrat. Inhibitor adalah zat yang menghambat atau memperlambat kerja enzim. Inhibitor terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama, inhibitor kompetitif yang bekerja dengan bersaing atau menipu enzim dengan menyerupai substrat. Yang kedua, inhibitor non-kompetitif yang bekerja dengan cara merusak sisi aktif enzim dari arah protein.